Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut pembahasannya, berikan peluang sejenak untuk menyaksikan. Setelah menyaksikannya, tekan tombol subscribe Sinar Al-Jannah agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tempat tinggal yang disukai jin, setan di rumah kita dan aktivitasnya. Apakah di semua tempat itu dihuni bangsa jin? Atau jin hanya menempati tempat tertentu di luar komunitas manusia? Atau di manakah tempat-tempat favorit para jin untuk tinggal dan beraktivitas di sekitar kita? Pertanyaan semacam ini sudah umum menjadi misteri bagi sebagian banyak orang. Bahkan kadang dicampur dengan anggapan mistik dan tahayul. Artikel ini Sinar Al-Jannah membatasi hanya wilayah tinggal setan di rumah kita, dengan berdasar kepada nas yang bisa dipertanggungjawabkan. Manusia hanya menghuni permukaan bumi yang merupakan daratan, dengan mengecualikan lalu lalang mereka di lautan dan di udara saat mereka bepergian. Lautan dan samudera, dewasa ini merupakan bagian terbesar planet bumi, dengan perbandingan 72% berupa lautan dan hanya 28% saja yang terdiri daratan. Yang menyebabkan para cerdik pandai menyebut bumi kita ini dengan planet air. Bahkan daratan yang jumlahnya seluas itu pun belum seluruhnya dihuni oleh manusia. Manusia baru menghuni dan memanfaatkan sekitar seperempatnya saja, sebagian besar darinya masih tetap kosong. 1. Tempat tinggal bangsa jin. Sementara itu, jin telah menghuni dan mendirikan sebagian besar kota-kota serta pusat-pusat pemerintahan mereka di atas air. Walaupun begitu, ada pula kota-kota dan pusat-pusat pemerintahan yang terletak di bagian-bagian samudera yang dalam dan di sungai-sungai. Selain itu mereka juga menghuni padang-padang pasir luas dan tempat-tempat terpencil, gunung-gunung maupun jurang-jurangnya, termasuk gua-gua dan hutan-hutan. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang tinggal di atap-atap dan kamar-kamar di rumah yang dihuni manusia. Yang lain lagi, menjadikan rumah-rumah kita sebagai tempat tinggalnya yang tetap, baik di kamar-kamar maupun lorong-lorong rumah kita. Banyak pula setan yang bertempat tinggal di kamar-kamar mandi, comberan, dan selokan-selokan. 2. Tempat-tempat kesukaan setan di rumah kita. 1. Sumur kosong. Tempat najis dan lubang kotoran setan-setan amat suka hidup di sumur kosong. Najis-najis dan kotoran sangat menarik mereka. Karena itu, jika mereka mendengar adzan, maka mereka pergi jauh-jauh ke tempat-tempat di dekat air. Mereka menutup telinga mereka dengan kedua tangan mereka. Atau menutupkan baju mereka ke kepala mereka. Bahkan di antara mereka ada yang bersembunyi di lubang-lubang pembuangan dan kotoran. Itu sebabnya pula, maka jika engkau masuk di kamar mandi untuk berwudu, dahulukan kaki kirimu sambil mengucapkan doa. A'udzubillahil azim minal hubutsi wal habaits, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dari gangguan setan jantan dan setan betina. Ingatkan kaum wanita agar tidak membuang air panas, mendidih di lubang-lubang WC tanpa menyebut asma Allah dan tidak pula memohon perlindungan kepadanya dari gangguan setan yang terkutuk. Kadang-kadang air tersebut dapat mematikan setan, sehingga keluarganya mencoba melakukan balas dendam terhadap pemilik rumah. Kalau setan-setan bisa menampakkan diri, menyerupai tubuh mereka, niscaya mereka akan melakukan hal itu. 2. Di kamar kosong. Jin Muslim, narasumber, menegatakan, berhati-hatilah. Jangan sampai engkau membiarkan salah satu kamar di rumahmu dalam keadaan lowong dari aktivitasmu, baik tidur maupun berzikir kepada Allah. Sebab, kalau engkau kosongkan kamar tidurmu, maka setan akan tidur di atas tempat tidurmu, dan mengisi kamar kosong itu. Dalam sebuah hadits Sahih Muslim dikatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, kamar pertama untuk laki-laki, kamar kedua untuk istrinya, kamar ketiga untuk tamu, dan kamar keempat untuk setan. Para ulama seperti Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadits ini bermakna sesuatu yang melebihi kebutuhan, adalah kemewahan dan pamer kekayaan duniawi. Yang sejalan dengan sifat seperti itu semuanya tercela, dan setiap yang tercela selalu terkait dengan setan. Sebab, setan sangat menyukainya dan mendorong manusia untuk melakukan hal itu. 3. Tempat tidur kosong. Setiap tempat tidur yang ditinggalkan berarti disodorkan kepada setan untuk mereka tiduri. Bahkan tempat tidur yang sama yang selama ini engkau gunakan. Kalau tidak demikian, kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya, lalu hendak tidur lagi di atasnya, hendaknya ia terlebih dulu membersihkannya dengan sarungnya 3 kali.
Sebab ia tidak tahu secara pasti apa yang akan terjadi di atasnya sesudah dia tinggalkan. Intinya, kamar dan tempat tidur yang kosong, 100%, tidak hanya ditempati oleh satu setan saja, melainkan banyak setan, sepanjang di situ tidak pernah disebut nama Allah atau firman-Nya. Hadits-hadits terkait. Bukhari menuliskan dalam kitab Al-Da'awaat, diterima dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara berbaring di tempat tidurnya, maka hendaklah ia membersihkannya dengan menyapukan bagian dalam sarungnya. Sebab dia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya. Sesudah itu hendaklah dia membaca doa, dengan nama Engkau, Tuhanku, aku meletakkan punggungku, dan dengan namamu pula aku meninggalkannya. Kalau Engkau mencabut nyawaku, maka sayangilah ia, dan jika Engkau mengembalikannya, maka peliharalah ia sebagaimana Engkau memelihara hamba-hamba-Mu yang saleh. Adapun redaksi Muslim dari Abu Hurairah berbunyi sebagai berikut, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu tidur di tempat tidurnya, maka gunakan bagian dalam sarungnya untuk menyapu tempat tidurnya, dan sebutlah nama Allah. Sebab, dia tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya setelah dia meninggalkannya. Dan kalau dia bermaksud berbaring, maka hendaklah dia berbaring dengan pinggang bagian kanannya, lalu berdoa. Maha suci Allah, Tuhanku. Dengan namamu aku meletakkan punggungku dan dengan namamu pula aku mengangkat pinggangku, bangun. Sekiranya engkau cabut nyawaku, maka ampunilah ia, dan jika engkau mengembalikannya, maka peliharalah ia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Imam Nawawi mengatakan, bagian dalam sarungnya, artinya ujung sarungnya. Maksudnya, dianjurkan bagi seseorang untuk membersihkan tempat tidurnya dengan menyapukan ujung sarung sebelum dia tidur, agar tidak terdapat ular atau kalajengking atau binatang-binatang berbahaya lainnya. 3. Karakter jin yang menghuni rumah kita. Ternyata bangsa jin juga memiliki peradaban. Yang dimaksud dengan peradaban dalam kaitannya dengan jin adalah tempat-tempat yang dihuni manusia di kota-kota, desa-desa, dan rumah-rumah manusia. Jin berperadaban, lazimnya, jin muslim, dengan mengecualikan mereka yang beragama lain, misalnya yang beragama Kristen, sekalipun sebagian besar mereka lebih senang tinggal di gereja-gereja. Demikian pula halnya dengan jin-jin yang beragama Yahudi yang tinggal di rumah-rumah dan kanisah-kanisah orang-orang Yahudi. Mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Perihal jin muslim dan aktivitasnya di rumah kita. 1. Jika penghuni selalu durhaka bermaksiat. Jin muslim selalu mencari rumah yang penghuninya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang betul-betul muslim dan tidak sekedar muslim nominal. Jin-jin muslim tersebut jika melihat penghuni muslim di rumah tersebut tidak melaksanakan perintah Allah, maka dengan sedih mereka meninggalkan rumah itu, untuk kemudian mencari rumah lain yang penghuni-penghuninya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tingkat keislaman. Jin muslim adalah makhluk yang betul-betul muslim. Mereka bisa menghafal ajaran-ajaran agamanya dengan kecakapan yang luar biasa. Kalbu mereka terisi keimanan dalam derajat yang, jika mereka mendengar Al-Quran dibaca, mereka khusyuk mendengarkan, untuk kemudian menangis terseduh-seduh karena takut kepada Allah, suatu tangisan yang sanggup meluluhkan hati orang yang paling keras sekalipun. 3. Aktivitas harian di rumah. Jin di dalam rumah manusia sepanjang hari mereka duduk-duduk di atap rumah tanpa terganggu. Ketika penghuni menyiapkan makanan, mereka turun dan ikut makan bersama penghuni. Ketika kita selesai makan dan mengangkat piring-piring, mereka mengucapkan Alhamdulillah dan pergi lagi sampai kelak datang malam hari, dan mereka sholat dan kembali bertengger sebentar di atas atap. Ketika telah lelah, mereka turun dan tidur di mana saja, di kursi, di permadani, dan di serambi. Kemudian mereka sholat tahajud di tengah malam. Saat mereka duduk-duduk di atas atap, bergelayutan di tiang-tiang, dan bersandar di mana saja, mereka tidak pernah lupa berzikir kepada Allah dan bertasbih kepadanya. 4. Kehadirannya pertanda baik. Adanya jin muslim di rumah seorang muslim merupakan pertanda baik dan bukti dari kenikmatan dan ridha yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penghuninya. Jin muslim tersebut mendoakan dan memohonkan ampunan kepada Allah bagi penghuni rumah. Bahkan ada di antara mereka yang membangunkan penghuni rumah untuk sholat fajar atau bangun tengah malam. Demikian pula karin, jin pengikut Anda, jika dia muslim.
Karena itu, jangan kita takut-takuti mereka dengan melakukan kemaksiatan dan lalai dari zikir kepada Allah. Jika demikian, mereka pasti akan meninggalkan rumah kita seraya mereka menyimpan di dalam hatinya suatu ganjalan, seakan-akan kita telah mengusir mereka dan menggantikannya dengan setan-setan. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu.